Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 6 ekonomi regional akan mempresentasikan hasil karya kami materi tentang teori pertumbuhan negara. Dengan saya sendiri, Muhammad Adiyu, di belakang 050. Kemudian rekan saya ada Arya Siswawati, di belakang 019. Dan Ramania Mawida, di belakang 022. Selanjutnya. Selanjutnya itu ada yang pertama, pertumbuhan ekonomi wilayah. Adanya pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah atau SLY. Pertambahan pendapatan diukur dalam nilai cicil atau dinyatakan dalam harga konstan, yang menggambarkan darah biasa dari faktor produksi yang berupa lahan, modal, tenaga kerja, teknologi, yang merupakan unsur kemakmuran wilayah. Nah, pertumbuhan ekonomi di sini yaitu proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Nah, kemudian teori pertumbuhan ekonomi wilayah. Berdasarkan teori ekonomi makro atau ekonomi pembangunan, dan dalam ekonomi makro yang membahas ekspor atau impor dalam perdagangan dengan luar negeri. Dalam ekonomi wilayah, perdagangan dengan luar wilayah. Sama tetapi wilayah tidak mempunyai kewenangan dalam kebijakan fiskal atau moneter. Wilayah lebih terbuka dalam pergerakan orang dan barang. Selanjutnya. Kemudian teori pertama yang akan dibahas yaitu teori ekonomi klasik. Yang pertama tuh ada teori Adam Smith. Di sini dikemukakan dalam teori Adam Smith yaitu sistem ekonomi pasar bebas yang akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi pada full employment dan menjamin pertumbuhan ekonomi pada posisi stasioner. Kemudian dalam teori ini terdapat 3 unsur pokok dari sistem produksi, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan stok modal. Menurut teori ini, sumber daya alam yang tersedia adalah batas maksimum bagi pertumbuhan perekonomian. Pada tahap di mana untuk sumber daya alam belum dimanfaatkan maksimal, maka peningkatan produksi akan ditentukan oleh sumber daya insani dan stok modal. Apabila output terus meningkat, sumber daya alam akan sepenuhnya termanfaatkan. Pada saat ini, sumber daya alam membatasi pertumbuhan suatu perekonomian. Nah, untuk produksi yang kedua, yaitu jumlah penduduk. Menurut teori ini, jumlah penduduk bersifat pasif, akan menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan tenaga kerja. Selanjutnya, pertambahan penduduk akan melahirkan spesialisasi pekerjaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Smith menempatkan peranan sentral unsur ketiga, yaitu pertumbuhan stok kapital atau akumulasi kapital dalam proses pertumbuhan output. Menurut Smith, stok kapital mempunyai 2 pengaruh terhadap tingkat output total, yaitu pengaruh langsung berupa penambahan kapital dan pengaruh tidak langsung berupa peningkatan produktivitas lewat dimungkinkannya peningkatan spesialisasi dan pembagian kerja. Maka semakin besar stok kapital, makin besar pula kemungkinan spesialisasi dan pembagian kerja, dan semakin tinggi produktivitas pekerjanya. Kemudian dari teori ini
dikoreksi oleh teori Maynard. Ini dikemukakan menurut beliau yaitu untuk pertumbuhan stabil harus ada campur tangan dari pemerintah, baik dari misalnya perpajakan dan pembelanjaan pemerintah, dari kebijakan moneternya, tingkat suku bunga dan jumlah uang yang beredar maupun pengawasan langsung. Jadi dua perbedaan dari teori ini dari teori Adam Smith itu tidak diikutsertakan peran dari pemerintah. Sementara dari teori John Maynard ini diikutsertakan teori dari ikut campur dari pemerintahnya. Tapi kedua teori ini masih relevan untuk perencanaan pertumbuhan ekonomi wilayah. Jadi pemerintah daerah diantaranya harus memberikan kebebasan untuk usaha, tidak membuat peraturan yang menghambat pergerakan orang dan barang, tidak membuat pajak daerah yang lebih tinggi daripada daerah lain, menjaga keamanan dan ketertiban, serta menyediakan prasarana dan fasilitasnya. Nah. Ya, selanjutnya ada teori pertumbuhan neoklasik. Teori ini dipelopori oleh George Herbert pada tahun 1960 dengan mendasarkan analisisnya pada teori ekonomi klasik. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh kemampuan wilayah untuk meningkatkan kegiatan produksinya yang ditentukan oleh potensi daerah tersebut, mobilitas tenaga kerja, dan mobilitas modal antar daerah. Selanjutnya, mengikuti Richardson dengan menganggap fungsi produksi dalam bentuk fungsi produksi Cobb Douglas, maka pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh 3 faktor utama, yaitu kemajuan teknologi, penambahan modal atau investasi, dan kualitas tenaga kerja. Dalam konteks ekonomi wilayah, maka penambahan modal dalam suatu wilayah tidak hanya yang berasal dari tabungan di daerah bersangkutan saja, tetapi juga berasal dari modal yang masuk dari luar daerah. Perpindahan modal terjadi ke arah wilayah dengan tingkat pengembalian modal lebih tinggi. Demikian halnya, peningkatan jumlah tenaga kerja tidak hanya berasal dari pertambahan penduduk daerah bersangkutan, tetapi juga akibat arus perpindahan penduduk masuk migrasi ke daerah bersangkutan. Perpindahan tenaga kerja cenderung terjadi ke wilayah dengan tingkat upah lebih tinggi. Teori neoklasik juga menekankan pentingnya pengaruh mobilitas faktor-faktor produksi. Implikasi dari persaingan sempurna, faktor-faktor akan berpindah sebagai akibat perbedaan balas jasa yang dihasilkan. Para penganut teori neoklasik beranggapan bahwa pada permulaan proses pembangunan, mobilitas faktor produksi, baik modal maupun tenaga kerja, kurang lancar yang mengakibatkan faktor-faktor produksi terkonsentrasi pada daerah-daerah yang lebih maju. Keadaan ini mengakibatkan ketimpangan cenderung melebar akibat proses pembangunan terus berlanjut dengan semakin baiknya prasarana dan fasilitas komunikasi yang memungkinkan lancaran mobilitas modal dan tenaga kerja. Maka ketimpangan regional wilayah akan semakin mengecil. Inilah yang dikenal sebagai hipotesis neoklasik. Selanjutnya, ada teori pertumbuhan endogen atau teori pertumbuhan baru. Salah satu tujuan dari teori pertumbuhan ini adalah menjelaskan kenaikan berkelanjutan standar kehidupan. Model pertumbuhan ini dikembangkan oleh Paul Romer pada akhir tahun 80-an. Teori ini memandang pertumbuhan ditentukan oleh sistem yang mengatur proses produksi, bukan oleh kekuatan-kekuatan dari luar sistem. Karenanya, teori ini memandang pentingnya identifikasi dan analisis faktor-faktor yang berasal dari dalam sistem ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan endogen memperhatikan pengembalian modal dalam menjaga pertumbuhan berkelanjutan. Apabila fungsi produksi adalah Y sama dengan AK, di mana Y adalah output, K adalah persediaan modal, dan A adalah konstanta yang mengukur jumlah output yang diproduksi untuk setiap unit modal, maka selanjutnya AK sama dengan SY min AK, di mana AK adalah perubahan persediaan modal, SY adalah investasi, dan AK adalah depresiasi. Maka tingkat pertumbuhan output ditunjukkan oleh persamaan. Selanjutnya.
Selanjutnya ada teori basis ekspor. Teori basis ekspor ini diperkenalkan oleh Douglas Chenord pada tahun 1956 berdasarkan hasil studinya di beberapa negara bagian Amerika Serikat. Teori ini pada dasarnya memandang pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya keuntungan kompetitif yang dimiliki oleh wilayah bersangkutan sebagai basis untuk kegiatan ekspor, di mana pengertian ekspor mencakup ekspor ke luar negeri maupun ekspor ke luar wilayah dalam suatu negara. Peningkatan ekspor akan memberikan dampak berganda yang cukup besar bagi perekonomian. Pertumbuhan ekonomi wilayah sangat ditentukan oleh perubahan nilai ekspor suatu wilayah, sedangkan besarnya pengaruh perubahan nilai ekspor terhadap pertumbuhan perekonomian ditentukan oleh besarnya koefisien multiplier-nya. Pendekatan lain dengan hasil yang sama dapat dikatakan dengan menggunakan model basis ekonomi. Dalam model ini, perekonomian suatu daerah yang diwakili oleh nilai PDRB-nya dibagi atas dua kelompok sektor utama, yaitu sektor basis dan sektor non-basis. Sektor basis adalah sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian suatu wilayah karena mempunyai keuntungan kompetitif yang cukup tinggi. Sebaliknya, sektor non-basis adalah sektor-sektor lainnya yang kurang potensial tetapi berfungsi sebagai penunjang seperti servis industri. Karenanya, dalam model ini, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh perkembangan sektor basis wilayah bersangkutan dan besar kecil pengaruhnya ditentukan oleh besar koefisien multiplier-nya. Dengan demikian, baik pertumbuhan ekonomi maupun pertumbuhan ekspor berhubungan positif dengan kegiatan sektor basis suatu wilayah. Selanjutnya ada teori integrational income yang dimana dikembangkan oleh Richardson. Richardson sebelumnya mengembangkan teori basis ekspor dengan memasukkan unsur hubungan ekonomi antar wilayah yang dikenal dengan interregional income theory. Berbeda dengan teori basis ekspor yang mengasumsikan ekspor sebagai exogenous variable, dalam teori ini ekspor diasumsikan sebagai faktor yang berada dalam sistem perekonomian daerah bersangkutan. Fluktuasi ekspor ditentukan oleh perkembangan kegiatan perdagangan antar wilayah yang terdiri dari perdagangan barang konsumsi dan perdagangan barang modal. Agar lebih realistis, dalam teori ini juga dimasukkan peran unsur pemerintah dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah, serta investasi sesuai teori ekonomi Keynes. Dengan menegaskan bahwa pendapatan suatu wilayah ditentukan oleh unsur pengeluaran autonomus, ditambah dengan ekspor wilayah bersangkutan yang dampaknya ditentukan oleh multiplier effect. Selanjutnya. Baik, di sini ada shift share analysis. Sebelumnya, shift share analysis ini mengidentifikasi peranan ekonomi nasional dan kekhususan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, regional share. Regional share di sini yaitu komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh faktor luar, yaitu peningkatan kegiatan ekonomi daerah akibat kebijaksanaan nasional yang berlaku pada seluruh daerah tersebut. Yang kedua ada proportionality shift mixed shift, yaitu suatu komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh struktur ekonomi daerah yang baik, yaitu berspesialisasi pada sektor yang pertumbuhannya cepat, seperti sektor industri. Nah, yang ketiga ada differential shift, competitive shift, yaitu komponen suatu pertumbuhan ekonomi daerah karena spesifik daerah yang bersifat kompetitif. Nah, kompetitif di sini yakni unsur pertumbuhan yang merupakan keuntungan kompetitif daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekspor di daerah bersangkutan. Teori ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah. Teori ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah ini muncul sebagai respon atas ketidakpuasan terhadap konsep kestabilan dan keseimbangan pertumbuhan pada teori neoklasik. Teori ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah memandang bahwa kekuatan pasar tidak dapat menghilangkan perbedaan pada pertumbuhan antar wilayah, bahkan memungkinkan menciptakan atau memperburuk perbedaan tersebut. Selanjutnya, teori ketidakseimbangan yang dikembangkan oleh
Nicholas Calder 1970 menyatakan bahwa pertumbuhan wilayah pada dasarnya bersumber pada tingkat produktivitas sektoral. Dengan demikian, wilayah yang memiliki kegiatan utama sektor industri, pengelolaannya mempunyai produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan wilayah yang bertumpu pada kegiatan utama sektor lain. Teori pertumbuhan jalur cepat, Turnpike yang disinergikan, Samuelson tahun 1955. Pada teori ini, setiap wilayah perlu melihat sektor atau komoditi yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun sektor tersebut memiliki competitive advantage untuk dikembangkan. Nah, pada teori pertumbuhan jalur cepat ini mensinergikan sektor-sektor, membuat sektor saling terkait dan mendukung. Contoh sinerginya, perkebunan dan peternakan, limbah perkebunan untuk peternakan, limbah ternak untuk perkebunan. Pertumbuhan sektor yang satu mendorong sektor yang lain, dan mengakibatkan pertumbuhan sektor yang satu mendorong ke sektor yang lain juga. Selanjutnya ada langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh Pemda agar dapat meningkatkan pendapatan wilayah. Pertama, perlu didorong sektor-sektor yang produksinya dijual keluar wilayah atau negeri atau keluar negeri. Kedua, produk untuk lokal diusahakan untuk diekspor dengan peningkatan mutu, perbaikan jalur pemasaran, volume yang ekonomis untuk dipasarkan ke luar wilayah tersebut. Ketiga, prasarana dan sarana harus diperbaiki agar dapat mempermudah keluar masuknya orang dan barang. Perbaikan komunikasi dan juga informasi. Keempat, masyarakat didorong untuk mengkonsumsi produk lokal. Jadi industri didorong untuk memakai komponen lokal tanpa menurunkan mutu. Didorong pembangunan dari industri ekspornya, industri substitusi impornya. Terus juga peningkatan produksi hanya bisa berlanjut bila ada pasar yang menyerap berupa ekspor, peningkatan konsumsi lokal, terus penurunan impor bila produk impor substitusion. Kelima, pajak daerah jangan lebih tinggi daripada daerah lain. Keenam, sektor basis dikembangkan. Maksud sektor basis dikembangkan di sini yaitu disinergikan dengan sektor lainnya. Jadi pertumbuhan sektor tertentu akan menumbuhkan ke sektor lainnya. Yang ketujuh, agar investor menanam modal di wilayah kita harus diperbaiki metode kerja, juga peningkatan kerajinan maupun jam kerja pada pegawai, supaya terdapat peningkatan produksi tanpa penambahan biaya, juga akumulasi pengangguran. Jadi masyarakat yang malas, jam kerja menurun, produksi primer menurun, sekunder menurun, tersier menurun. Sekian. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.